perihal taraweh yang Super racing cepat, ya, super cepat. Racing ya, oke. kalau anak muda mengatakan taraweh racing gitu. Di beberapa daerah atau di beberapa masjid itu ada yang melakukan sholat tarawih yang 20 rakaat plus witir jadi 23 rakaat, itu hanya tidak sampai 10 menit. Jumlahnya nanti 1 tambah 5 berapa? 6 tambah 7 berapa? 13. Nah, 13 ini tadi tinggal menambahkan 4. yang 4 ini tadi adalah tomak Tumakninah. ninah di dalam sholat itu ada 4 tempat. 1 tempat pada ruku, 2 bertempat pada i'tidal, yang ketiga bertempat pada sujud, yang keempat adalah duduk di antara dua sujud. Lah, tomak ninah ini tadi disyaratkan harus biqadri subhanallah. Tomak ninah adalah berhenti sebentar sekiranya cukup untuk membaca subhanallah. Jadi dalam 4 tempat ini harus sekiranya cukup membaca subhanallah. Ketika seseorang melaksanakan tarawih dengan kondisi yang cepat bagaimana? Yang jelas rukunnya sholat harus terpenuhi. Allahu Rabbi wal Islam dini wa Muhammadan Rasulullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi bersama saya dan bersama guru saya Mas Abdullah di channel Ngobrol Fikih. Ya, jumpa lagi bersama kami di channel kebanggaan kita, yaitu channel Ngobrol Fikih, channel yang membahas berbagai hukum-hukum fikih. Ya, di video sebelumnya kita sudah membahas beberapa hal ya, banyak sekali, sudah beberapa video dari awal Ramadan ini. Alhamdulillah kita masih diberi kesempatan untuk berjumpa lagi, dan di video kali ini kita akan membahas terkait hal yang viral Mas ini kemarin. Ya, sebelum kita lanjutkan, mohon jangan lupa untuk dukung channel kami dengan cara like, komen, dan subscribe di bawah ini. Oke, baik Mas Abdullah. Ya teman-teman, sebenarnya kita sudah membuat video ini, tapi karena kendala kemarin itu HP-nya yang buat record itu rusak dan kemudian harus di flash. Jadi ya mau tidak mau kita mengulangi lagi. Yes. Gini Mas, ada hal yang viral dari beberapa tahun kemarin. Setiap Ramadan itu ada ini pasti diangkat lagi, yaitu perihal taraweh yang super racing cepat, ya, super cepat. Racing ya, kalau anak muda mengatakan taraweh racing gitu. Di beberapa daerah atau di beberapa masjid itu ada yang melakukan sholat tarawih yang 20 rakaat plus witir jadi 23 rakaat, itu hanya tidak sampai 10 menit. Nah, seperti itu bagaimana menurut pandangan fikih, apakah tarawihnya itu sah? Dan ada juga yang viral juga, tapi saya kira kalau yang ini baru tahun ini viralnya, itu sholat tarawih itu yang sangat lama sekali. Mulai dari waktu isya, setelah isya sampai hampir sahur. Jadi mungkin satu malam itu Quran 30 juz khatam mungkin ketika tarawih mungkin ya. Karena sangat lama sekali. Nah, seperti itu bagaimana juga? Apakah memang ada kesunahan seperti itu, atau bahkan sholat tarawih yang sebenarnya itu memang seperti itu, atau bagaimana lah standarnya itu yang paling sah menurut pandangan fikih? Monggo Mas. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Kepada para teman di channel Ngobrol Fikih pada kesempatan malam hari ini yang saya hormati, pertanyaan yang bagus sekali. Pada kesempatan malam hari ini ada pertanyaan masuk, bagaimana ketika seseorang di situ melaksanakan puasa tapi kondisi melaksanakan tarawih tapi kondisi tarawihnya itu super cepat. Betul. Dan ada kemungkinan yang kedua di situ adalah super lambat. Tarawih bisa di situ terjadi sampai katakanlah mulai setelah isya sampai hampir subuh itu ya. Hampir subuh.
itu bagaimana hukumnya? Iya. Oke, pada kesempatan malam hari ini langsung kita bahas. Kita bukakan yaitu rekomendasi kitab, yaitu kitabnya I'anatut Thalibin. Di sini adalah juz 1 halaman 148. Ini yang syarahnya Fathul Mu'in itu. Ya, syarahnya Fathul Mu'in. Di sini kita ambil yaitu bahasan terkait hubungannya dengan faslun fi sifatis sholah. Membahas terkait hubungannya dengan permasalahan sifatnya sholat. Jadi perlu digarisbawahi sebelum kita menginjak pada pembahasan tarwih yang super cepat ataupun tarwih yang super lambat, di situ perlu kita bahas terdahulu bahwa di dalam sholat itu, Mas, itu ada beberapa perkara yang perlu kita ketahui. Dikatakan di sini wahya tangkosimu ila wajibin wa mangdubin. Di dalam sholat itu ada perkara yang wajib dalam arti yang harus dikerjakan, dan perkara yang sunnah ketika dikerjakan mendapatkan pahala, dan ketika tidak dikerjakan maka tidak apa-apa. Nah kemudian kita bahas perkara yang wajib itu dulu ya. Perkara yang dimakan wajib adalah perkara yang harus dikerjakan di dalam sholat, itu wajib pun terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah syaratnya sholat, yang kedua adalah rukunnya sholat. Iya. Ini ya, yang pertama adalah syaratnya sholat, yang kedua adalah rukunnya sholat. Nah sebelum menginjak selanjutnya, mungkin perlu kita garis bawahi. Perbedaan syarat dan rukun itu bagaimana yang diwajibkan dalam sholat itu tadi. Kalau dikatakan di sini, yang wajib itu dikatakan wal awalu la yakhlu imma iyakuna dakhilan fil mahiyah wa yusamma ruknan. Ketika perkara yang diwajibkan itu berada di dalam sholat, maka di situ dikatakan rukun. Au kharijan anha wa yusamma syarton. Ketika di situ berada di luar sholat, perkara yang wajib dikerjakan akan tetapi berada di luar sholat, itu namanya adalah syarat. Bisa dipahami ini ya. Jadi yang wajib dikerjakan di luar sholat namanya syarat, di dalam sholat di situ namanya adalah rukun. Itu yang wajib. Nah kemudian yang kedua di situ adalah sunnahnya sholat. Sunnah itu terbagi menjadi dua. Ada yang di situ pertama adalah sunnah hayat, yang kedua adalah sunnah ab'ad. Sunnah hayat adalah suatu kesunahan ketika di situ kok ditinggalkan maka tidak disuruh untuk menggantikan sujud sahwi. Sedangkan sunnah ab'ad adalah sunnah ketika di situ kok tidak dikerjakan maka di situ disunahkan lagi untuk mengerjakan sujud sahwi. Untuk mengganti ya. Untuk menggantinya tadi biar kita juga tetap mendapatkan kesunahan. Maka sampai di dalam kitab ini dikatakan wa syubbihat as-sholatu bil insan. Ketika sholat itu kok diiktibarkan seperti halnya manusia, farruknu karoksihi. Rukun sholat itu seperti halnya kepalanya. Orang di situ hidup tanpa kepala tidak bisa, dia akan mati. Maka sholat di situ tanpa rukun juga tidak sah. Gambarannya seperti itu. Nah kemudian wasyartu kahayatihi. Syaratnya sholat, syarat itu yang tadi berada di luarnya sholat, itu kahayatihi, seperti kehidupan manusia. Orang di situ jasadnya utuh, badannya utuh, kepalanya ada, tangannya ada, kakinya ada, badannya ada, tapi tidak ada nyawanya. Mati tidak? Mati. Ini gambaran daripada syarat. Rukun diiktibarkan kepala, syarat diiktibarkan sebagai kehidupan. Wal ba'du ka'dhu'ihi, kemudian rukun ab'ad itu diiktibarkan seperti halnya adalah anggotanya seseorang, anggota tubuh, bisa tangan, bisa kaki. Orang hidup, orang itu tetap saja bisa hidup walaupun tanpa tangan dan tanpa kaki, tapi juga tidak sempurna. Tidak sempurna. Makanya ketika seseorang itu melaksanakan sholat, meninggalkan sunnah ab'ad, tetap disunahkan lagi untuk mengganti sujud sahwi. Tujuannya bagaimana? Biar tetap sempurna sholatnya. Nah, ketika seseorang di situ kok meninggalkan sunnah yang di situ sunnah hayat, maka dikatakan di sini wal hayatu kasya'rihi. Sunnah hayat itu seperti halnya adalah rambut.
Seseorang itu hidup ketika di situ kok tanpa adanya rambut, kira-kira bisa hidup tidak? Bisa. Bisa. Rambut itu bukan termasuk perkara yang begitu sangat penting sekali ya di dalam melaksanakan kehidupan kita sehari-hari. Hanya saja kalau untuk umumnya orang kan tanpa rambut itu kan agak wagu. Kalau orang Jawa kan wagu, Mas. Wagu. Ya. Seperti halnya gak ini apa-apa nih gitu. Gundul terus ini. Iya. Saya itu dulu gini, Mas, kalau cerita masalah itu. Saya itu punya teman sekelas waktu di pondok. Waktu di pondok itu mulai dari lahir sampai teman saya itu satu angkatan dengan saya itu nggak punya rambut. Nggak punya rambut, Mas. Jadi Dari lahir. Nah, itu gundulnya gundul permanen tuh. Gundulnya gundul permanen kelainan itu. apa gimana? Nggak tahu masalah itu. Itu lucu itu namanya. Seperti Shaolin itu. Ini kan cerita rambutnya. Apakah dia nggak hidup? Hidup. Masih sempurna, makan hijau segar kan lebih. Jadi rambut itu mas batas tambahan. Hanya saja paling jadi ejekan temen sih biasanya kalau betul itu. Jadi bisa digambarkan ini ya. Jadi bisa diibaratkan rukun seperti halnya kepala, kemudian syarat itu seperti halnya kehidupan, sunnah abad itu digambarkan seperti halnya anggota tubuh. Kalaupun rambut itu diitibarkan seperti halnya sunnah hayat. Masuk pada inti ini ya. Nah, kemudian kalau syarat itu malam hari ini tidak kita bahas. Permasalahannya kalau kita membahas terkait hubungannya dengan sholat cepat itu berada di dalam sholatnya. Maka lebih eksklusifnya malam hari ini akan kita bahas terkait hubungannya dengan masalah rukunnya sholat. Langsung kita poin ya mas ini ya. Wal arkanu al mazkuru salah satu aksamin. Kalau dahulu sebelumnya dikatakan wakila innaha sab'atu asyara bi'addi tuma'ninati fi mahalliha al arba'ati arkanan. Rukunnya sholat itu sebenarnya jumlahnya ada 17. 17 itu tadi ketika diambil 4 itu namanya adalah tomakninah. 17 diambil 4 berapa mas? 13 ya. 13. Ini tomakninah kita sendirikan dulu ya nih ya. Kita baca yang 13 dulu. Lah rukun yang jumlahnya 13 itu tadi itu terbagi menjadi 3 dimensi, 3 tempat. Rukun yang pertama dikatakan yaitu rukun sing di situ wal arkanu al mazkuratu salah satu aksamin. Rukun yang jumlahnya di situ ada 13. Ada yang mengatakan di situ 17 dengan menyertakan tomane jumlahnya ada 4. Yang pertama itu terbagi jeneng rukun qalbi. Rukun yang di situ berbangsa ati sing bangsa hati. Yang berada dalam hati. Yang berada dalam hati. Lah, rukun yang berada dalam hati itu cuma ada satu. Di sini adalah niat. Maka seseorang ketika melaksanakan sholat itu niatnya berada di dalam hati. Itu yang pertama. Sedangkan yang kedua dikatakan rukun qauli. Ucapan. Wa huwa khamsatun. Rukun qauli di dalam sholat itu jumlahnya di situ nanti ada 5. 1 takbiratul ihram. 2 dikatakan wal fatihatu membaca suratul fatihah. Yang ketiga wat tasyahhudu membaca tasyahud at-tahiyat. Kemudian yang ketiga wassalatu ala nabi membaca sholawat kepada kanjeng nabi. Kemudian wassalamu di situ membaca salam. Ini adalah rukun yang di situ berupa ucapan qauli. Yang ketiga wa fi'liyin. Kemudian rukun yang di situ berbangsa pekerjaan. Nah, pekerjaan ini terbagi menjadi 7. Wa huwa sab'atun. 7 ini merupakan al-qiyamu termasuk berdiri. Yang kedua war ruku'u di situ adalah ruku'. Kemudian wal i'tidalu adalah i'tidal. Was sujudu kemudian sujud. Wal julusu baina sajdataini duduk di antara dua sujud. Yang keenam adalah wal julus fi tasyahudil akhiri adalah duduk pada tasyahud akhir. Yang ketujuh adalah di sini tartib. Ini jumlahnya nanti 1 tambah 5 berapa? 6 tambah 7 berapa? 13. Nah, 13 ini tadi tinggal menambahkan 4. Yang 4 ini tadi adalah tomakninah. Tomakninah di dalam sholat itu ada 4 tempat. 1 tempat pada ruku, 2 bertempat pada i'tidal, yang ketiga bertempat pada sujud, yang keempat adalah duduk di antara 2 sujud. Nah, tomakninah ini tadi disyaratkan harus biqadri subhanallah. Tomakninah adalah
berhenti sebentar sekiranya cukup untuk membaca subhanallah. Jadi dalam 4 tempat ini harus sekiranya cukup membaca subhanallah. Ketika seseorang melaksanakan tarawih dengan kondisi yang cepat bagaimana? Yang jelas rukunnya sholat harus terpenuhi. Iya. Perlu digarisbawahi kalau kita nanti melihat pada kitab sing jenengan pernah ngaji kita bareng-bareng itu nggih, kitab Kasyifatus Saja ataupun sarahnya sarah Safinatun Najah itu dikatakan takbir di situ ada syaratnya. Harus dipenuhi. Termasuk membaca suratul Fatihah, tidak boleh menambah huruf, tidak boleh mengurangi huruf, gitu ya. Nah, yang tasjid harus ditasjid, yang panjang harus dipanjangkan, kemudian yang pendek harus dipendek. Ini menjadi sebuah syarat bagi seseorang membaca suratul Fatihah dalam melaksanakan sholat. Kemudian ada lagi tasyahud. Tasyahud membaca at-tahiyat itu tadi di dalam kitab Safinah itu juga diterangkan tasyahud itu ada syaratnya, gitu ya. Lah kemudian membaca sholawat, begitu juga salam. Semuanya ini ada persyaratannya. Ketika seseorang melaksanakan tarawih dengan kondisi yang cepat, sing penting, yang paling penting rukun-rukun yang ada di dalam sholat itu tadi tidak ada yang tertinggal. Ketika kok di situ ada yang tertinggal maka ya tidak sah. Maka ketika seseorang itu melaksanakan sholat yang seharusnya tumakninah, Mas, seperti hanya ruku ataupun i'tidal itu ya juga harus berhenti sebentar sekiranya cukup membaca subhanallah. Kok Allah ya terlalu cepat juga nggak boleh. Gitu ya ini ya. Lah makanya Mas di dalam melaksanakan sholat itu minimal seorang imam itu juga mengetahui terhadap rukun-rukunnya sholat. Minimal ini tadi. Ketika rukun-rukun sholat itu semua terpenuhi walaupun sholatnya cepat, maka di situ tetap sah sholatnya. Tapi ketika kok dia cepat rukun-rukunnya sholat kok tidak terpenuhi, maka sholatnya jangan cepat. Maka melihat kapasitas imamnya. Jadi imam itu gini harus tahu diri dong Mas. Ketika kapasitas kita membaca surat-suratan atau ketika kapasitas kita kok di dalam melaksanakan rukun kok di situ kok sekiranya cepat kok malah ada yang tertinggal, yo imam juga pelan-pelan saja. Ketika kok dia kondisi kok seperti halnya rodok cepat atau bahkan mungkin cepat gitu, tapi kok rukun-rukunnya di sini tidak ada yang tertinggal, termasuk juga tumakninahnya, maka di situ tetap dihukumi sah. Bisa dipahami nih Mas ya? Itu. Itu yang terkait hubungan dengan super cepat. Yang kedua tadi pertanyaannya, bagaimana ketika seseorang itu melaksanakan tarawih akan tapi dengan jangka waktu yang sangat panjang? Bisa terjadi di situ dilaksanakan setelah sholat isya kemudian jam 3 baru selesai. Gitu ya? Jam 3 baru selesai. Kalau di lingkungan kita mungkin makmumnya habis. Yo orang itu kan kebutuhannya sendiri-sendiri. Maka gini perlu garis bawahi. Dulu pernah kita ngaji bareng ya. Jadi menjadi imam itu yang paling jelas harus mengerti kondisi makmum. Itu yang paling tepat. Ketika imam makmum itu tua-tua, kok di situ terlalu cepat, kok di situ juga menjadikan mengeluhnya jamaah, ya jangan cepat. Tapi batasannya tetap harus bersandar kepada rukunnya sholat itu tadi. Nah, bagaimana kalau sholatnya terlalu lama? Garis bawah kalau menurut pendapat saya itu ya Mas ya. Jadi ketika seorang itu melaksanakan sholat kok lama di situ, kita juga melihat kondisi makmumnya. Di samping itu juga yang paling penting, janganlah sholat sunnah ini menjadikan beban ketika kita melaksanakan perkara yang wajib. Contohnya Mas, contohnya apa? Sholat subuh itu kan wajib. Jangan sampai kita itu melaksanakan sholat tarawih yang di situ hanya sebatas sunnah. Kita kerjakan sampai jam 3 malam, kemudian tidur. Setelah itu subuhan dia nggak subuhan. Ini namanya salah kaprah ini. Atau bangunnya telat subuhnya kodok. Lah, bangunnya telat kodok. Ini parah ini tadi. Jadi mengejar sunnah tapi malah fardunya di situ keteteran. Atau tidak menutup kemungkinan ketika seseorang itu melaksanakan tarawih terlalu lama sampai jam 3 malam, kemudian di dalam babakan permasalahan nafkah menghidupi keluarga juga keteteran kerjanya ya. Nah, sekarang gini Mas, orang itu kalau dalam posisi malam itu kok banyak begadangnya. Kalau di sini kok banyak melek itu otomatis
tidak bisa dipungkiri siangnya di situ tetap kondisi ini ngantuk. Baik Waduh. begadang ataupun melaksanakan ibadah sunnah seperti halnya tarawih itu tadi, rata-rata tetap di situ kondisi ini kalau siang ngantuk. Padahal bekerja untuk keluarga itu hukumnya adalah wajib. Ya, Garis bawahnya, apakah kita boleh melaksanakan sholat sunnah yang di situ seperti yang tarawih yang di situ menggunakan jangka waktu yang lama sampai jam 3? Jawabannya boleh, akan tetapi jangan sampai kok kita itu merusak terhadap kondisi yang wajib. Seperti hanya sholat subuh ataupun mencukupi kebutuhan keluarga. Itu. Tapi kalau itu keteteran, ya jangan. Lebih baik yang standar. Ya, yang standar saja gitu. Sebab kebutuhan orang itu kan tidak cuman sholat, Mas, apalagi sholat sunnah nggih. Wong terkadang sholat 5 waktu saja itu kita terlalu cepat terlalu cepat. Yang garis bawah seperti itu. Maka yang paling bagus kondisi imam itu harus mengetahui terhadap kondisi makmum agar semuanya itu terjalin dengan sempurna seperti itu. Gitu, Mas. Oke, Mas. Oke. Menyangkut yang masalah rukun sholat tadi. Iya. Menyangkut yang tumakninah. Batasannya tadi kan sekiranya cukup untuk membaca subhanallah. Iya. Nah, ketika kita ruku itu kan ada bacaannya dan disunahkan untuk membaca 3 kali. Iya. Kemudian waktu iktidal, waktu sujud. Nah, apakah boleh kita tanpa membaca itu dan hanya membaca dalam hati subhanallah? Seperti itu. Oh ya, gini. Ketika seseorang melaksanakan tomakninah, tomakninah itu berhenti sebentar sekiranya cukup untuk membaca subhanallah. Iya. Tapi maksud daripada sekiranya cukup di sini, kita tidak harus membaca itu. Contoh, kita ketika membaca subhanallah kok membutuhkan waktu katakanlah 3 detik ya seandainya, ataupun membutuhkan waktu 5 detik ya. Ya udahlah, ketika dia itu sudah berdiam sebentar, sekiranya cukup subhanallah itu tadi, sekiranya kok 5 detik berhenti sebentar, sekiranya kok 5 detik itu tadi, walaupun dia tidak membaca apa-apa, maka di situ sudah dihukumi sah. Maka ada rumusan, Mas. Ketika seseorang itu iktidal yang dibaca nggak semuanya. Ketika dalam tarawih timbang keteteran, tidak Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi, cukup Rabbana lakal hamdu seperti itu. Ketika dalam melaksanakan ruku itu tidak lengkap biasanya subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, cukup subhanallah. Ketika masih cukup lagi tambah lagi subhanallah. Sama ketika itu juga seperti itu. Gitu ya. Jadi batasan daripada tomakninah adalah berhenti sebentar sekiranya cukup membaca subhanallah walaupun dia tidak membaca, cuma diam. Ini juga sudah dihukumi sah, sebab membaca subhana rabbil azimi, subhana rabbil a'la, rabbana lakal hamdu, pembacaan seperti ini hukumnya adalah sunnah seperti itu. Tapi untuk mengantisipasi, Mas, mungkin kan mengira-ngira kan ada beberapa orang yang agak sulit mungkin ya untuk mengira-ngira. Bagaimana jika dibaca dalam hati subhanallah? Gitu boleh nggak? Boleh. Nggak apa-apa. Biar kita itu lebih yakin loh. Lebih yakin sekiranya ini sudah cukup. Sekiranya sudah cukup membaca subhanallah gitu. Ya cuma boleh, nggak apa-apa. Oke, jadi teman-teman, kesimpulannya ini saya kira udah jelas ya ini. Kesimpulannya untuk sholat tarawih yang cepat itu boleh ya. Boleh asalkan tidak meninggalkan rukun-rukun daripada sholat. Nah, khususnya ini tadi untuk yang sholat cepat ini khususnya adalah tumakninah tadi. Nah, definisi tumakninah adalah berhenti sejenak sekiranya cukup untuk membaca subhanallah. Boleh dibaca dalam hati. Jadi ketika rukuk itu boleh baca dalam hati subhanallah 1 kali itu boleh, 3 kali boleh, atau lebih baik ya dibaca Rabbana lakal hamdu itu saja. Ketika rukuk ya dibaca bacaan rukuk, ketika iktidal baca bacaan iktidal, dan disunahkan untuk dibaca 3 kali itu lebih baik. Tapi kalaupun misal ingin yang cepat atau mungkin makmumnya muda-muda semua ya, Mas, ingin yang cepat ya bolehlah dibaca subhanallah gitu aja, atau tanpa dibaca pun boleh sekiranya cukup untuk membaca subhanallah. Intinya berhenti sejenak ya. Yang rukun, yang masuk rukun tadi, intinya berhenti sejenak sekiranya cukup membaca subhanallah. Nah, selanjutnya untuk yang sholat tarawih lama, yang super lama tadi ya, itu juga boleh dan itu bagus, asalkan tidak menimbulkan atau berdampak
berdampak pada diri kita untuk meninggalkan perkara yang wajib. Contohnya adalah sholat subuh atau bekerja. Nah, ketika kita sholat tarawih dari setelah isya sampai jam 3 katakanlah, kemudian setelah itu sahur, ada kemungkinan sebelum subuh kita ketiduran ya Mas. Iya, 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 iya. Kemudian tidak subuh atau subuhnya telat jam 8 pagi. Iya. Dan ada kemungkinan juga yang bisa menahan sampai subuh, tidak tidur, kemudian setelah sholat subuh tidur, yang seharusnya jam 7 atau jam 8 pagi kita kerja, kita jadi malas Mas kerja. Ya, ada kemungkinan sebab juga. ngantuk itu Iya. tadi. Nah, Iya. seperti itu kan, itu karena kebutuhan setiap orang itu berbeda. Ya, mungkin kalau di pondok pesantren yang fokus untuk ngaji dan ibadah, mungkin oke lah ya Mas. Iya, iya, iya. Siang kita tidur, setelah itu sore ngaji lagi, malam full ibadah, ya itu masih oke. Tapi kalau di masyarakat saya kira Juga agak umum. tidak memungkinkan ya. Iya, iya. Tidak Mungkin kalau di memungkinkan. desa kita bisa bubar itu. Nggak ada jamaah, tapi nggak ada makmum. Iya, sebab kebutuhannya tidak cuma sholat saja kayak gitu ya. Betul. Paling baru dapat 4 rakaat udah Assalamualaikum, habis makmum. Iya, iya. Oke, mungkin sudah jelas, saya kira sudah jelas ya ini. Iya. Mungkin cukup untuk video kita kali ini. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Apabila ada pertanyaan lagi terkait khusus untuk bulan Ramadan ini, Spesial kita Ramadan. ya spesial Ramadan, kita membahas perkara-perkara terkait bulan Ramadan, mulai dari puasa atau ibadah-ibadah sunnah lain yang berkaitan dengan Ramadan. Silakan bisa tanyakan ke kolom komentar atau WA saya juga boleh, DM ke Instagram saya juga boleh. Silakan, insya Allah akan kita bahas di video selanjutnya dan kita akan upload di bulan Ramadan ini insya Allah. Jangan lupa juga untuk dukung channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe channel ini. Sekian dari kami, kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. الله ربي والإسلام ديني ومحمدا